korelasi antara public relation dan dakwah, yang mana kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa kembali bersama saya Lailatul Fitriyah. Di kesempatan kali ini saya akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yakni mengenai public relation dan dakwah. Tentunya topik kali ini bersumber dari sebuah jurnal, yakni Jurnal Komunida volume 8 nomor 2 tahun 2018 yang ditulis oleh Sulfina Jayanti dengan judul Praktik Public Relation dalam Pandangan Islam. Nah teman-teman, dalam topik kali ini ada dua pokok bahasan, yakni yang pertama adalah pengertian dari public relation dan dakwah, kemudian yang kedua adalah korelasi antara public relation dan dakwah. Nah teman-teman, penasaran kan bagaimana kelanjutan dari video ini? Simak terus video ini sampai habis ya. Pokok bahasan yang pertama adalah mengenai pengertian dari public relation dan dakwah. Nah teman-teman, tahu nggak sih apa arti dari public relation? Jadi public relation atau yang sering kita kenal atau dengar sebagai humas merupakan sebuah kegiatan komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mencapai sebuah citra yang positif. Pada dasarnya public relation ini merupakan sebuah hubungan yang saling membentuk dan saling membina dengan baik. Orang-orang yang berprofesi sebagai public relation disebut sebagai pelaku public relation, yang mana orang tersebut tentunya sudah memiliki wawasan dan pengalaman yang sangat luas mengenai dunia public relation. Dan tentunya orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tergabung dalam sebuah lembaga, organisasi, ataupun perusahaan. Lalu pengertian dakwah. Jadi apa sih dakwah itu? Seperti yang kita ketahui bersama, dakwah itu merupakan kegiatan yang berupa ajakan ataupun seruan untuk mengamalkan ajaran agama Islam, yakni amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, dalam Al-Quran telah disebut dan dijelaskan mengenai dakwah, yakni pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, yang berbunyi, ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Nah teman-teman, orang-orang yang menyampaikan dakwah atau penyampai dakwah merupakan orang-orang yang disebut sebagai da'i ataupun pendai, di mana orang-orang tersebut memiliki kecukupan ilmu mengenai ajaran-ajaran agama Islam, dan orang-orang tersebut tentunya harus memenuhi syarat-syarat ataupun kualifikasi-kualifikasi tertentu agar bisa disebut sebagai da'i ataupun pendai. Nah, itu tadi pengertian dari public relation dan juga dakwah. Bisa disimpulkan bahwasannya public relation merupakan sebuah kegiatan komunikasi dua arah yang mana bertujuan untuk mencapai sebuah citra. Sedangkan dakwah merupakan kegiatan yang berupa ajakan dan seruan untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, lalu apa korelasi antara public relation dan dakwah? Kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua. Seperti apa korelasi antara public relation dan dakwah? Jadi teman-teman, public relation ini sudah merupakan sebuah ilmu yang sudah ada sejak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pada dasarnya praktik public relation yang dilakukan ialah dengan bertukar informasi, kemudian saling membujuk, bahkan mengintegrasikan masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dengan bagaimana harmonisnya hubungan antara sesama manusia ataupun hubungan antar manusia dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Secara historis dalam sejarah Islam, praktik public relation terjadi saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ja'far bin Abu Thalib untuk menyampaikan dakwah kepada Raja Najasyi di Habsyah. Nah, hal ini sesuai dengan pandangan Islam di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk bergabung dalam sebuah organisasi ataupun saling bekerja sama sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat As-Saff ayat 4 yang berbunyi, Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran Surat As-Saff ayat 4. Nah, teman-teman, jika dilihat dari sejarah Islam, maka public relation juga dikenal sebagai dakwah yang mana memiliki tujuan untuk mengenalkan ajaran agama Islam kepada manusia. Di sisi lain, konsep dari public relation dan dakwah memiliki kesamaan, yakni komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Selain itu, public relation dan dakwah memiliki kesamaan perspektif, yakni perspektif hablum minan nas, di mana bisa kita lihat dari keterhubungan antara public relation dengan manusia, serta dakwah melalui dai kepada mat'unya. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai korelasi antara public relation dan dakwah, yang mana keduanya identik sebagai pengenal kepada masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.